wadduha, demi waktu pagi yang sepenggalan. Ada pagi udah mulai kelihatan terang, dia harus merujuk sebelumnya walaili idza saja. Sebelumnya ada malam yang menutupi, dan sekarang udah menyingkir malam. Artinya apa? Ada pagi loh, nggak selalu malam, ada siang yang cerah tuh. Maksudnya di sini supaya Nabi tahu, ya Allah, ternyata ada masa depan yang cerah, ada harapan yang bersinar. Walaupun sebelumnya itu ada penderitaan-penderitaan. Nah, kita juga begitu. Kalau kita mengalami satu problem, musibah, nggak semuanya problem itu akan terus kepada kita, enggak. Ada wadduhanya, ada cerah. Ya Allah, alhamdulillah, terang benderang. Dulu ada satu perkataan yang ditulis, itu katanya setiap ada awan kelabu, di situ ada satu garis perak yang menghiasi. Maksudnya begini, walaupun ada problem, di situ ada secercah cahaya. Kalau dia cuma secercah cahaya, kata-kata ini biasa aja. Tetapi wadduha jauh lebih hebat. Pagi bersinar menerangi semua, malam disingkirkan habis-habisan. Artinya ada harapannya jauh lebih besar dibanding yang tadi itu. Nabi kan diingetin berkali-kali, alam yajidka yatiman fa'aw, bukankah kau pada saat itu menjadi yatim kemudian ada yang mengasuh. Dalam keadaan yatim itu orang bisa jadi bingung, tapi Allah mengutus pertama siapa? Kakeknya Abdul Muttalib, diasuh. Abdul Muttalib bukan orang kaya, orang miskin, diasuh. Setelah Abdul Muttalib meninggal, ada lagi Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Thalib, diasuh. Dan dia juga bukan orang kaya, lebih miskin lagi. Ada anaknya juga. Bahkan keluarganya nggak boleh makan dulu sebelum Nabi Muhammad SAW makan. Jadi orang ini nggak boleh memulai sesuatu sambil nunggu Nabi Muhammad dulu. Makanya ketika wafatnya Abu Talib disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Makanya para thariqah habaib ini dia nggak setuju dengan mengatakan kalau Abu Talib itu wafat dalam keadaan kafir. Sebagian sejarah mengatakan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Thariqah daripada habaib mengatakan enggak, Abu Talib enggak dalam keadaan kafir. Bahkan mukmin Quraisy dijaga betul Nabi. Ya, bahkan tidak ada dalam sejarah ada orang kafir meninggal dijulukin Amul Hazan, tahun kesedihan. Dan itu riwayatnya panjang. Nah, Nabi itu diuji ya, bisa-bisa dicaci maki, belum dikatain sihir. Sampai-sampai surat Yasin itu mengingatkan Nabi supaya jangan sedih. Allah yang tahu di rahasia mereka. Fala yahzuka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kamu enggak sedih, jangan sedih wahai Muhammad. Enggak usah pedulikan omongan-omongan mereka itu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang dirahasiakan atau yang diungkapkan sama mereka. Jadi enggak usah takut. Artinya bahwa apa yang dialami Nabi gampang, habis gini akan selesai. Jadi kita tuh bisa baca bagaimana ketika para anbiya difitnah, bagaimana para ulama difitnah, para syuhada zaman dulu. Imam Ghazali aja yang dijulukin tokoh sufi pernah dituduh sebagai mulhid, orang yang agnostik, orang yang tidak percaya dengan definisi Tuhan apa yang diterapkan oleh para ulama. Ibnu Rushd dikatakan ateis, padahal seorang filosof dia. Bahkan menulis kitab Bidayatul Mujtahid. Ahmad bin Hanbal difitnah, Abu Hanifah difitnah, Al-Imam Syafi'i difitnah, semua para ulama difitnah. Terus ada orang dakwah difitnah segala macam, juga nggak usah takut. Ya Habib Rizik difitnah, ya biasa. Bagi Habib Rizik biasa, ini adalah satu cobaan yang harus dihadapi sama mereka. Artinya fitnahan demi fitnahan itu biasa dialami oleh orang-orang khair semua.